Shalom saudaraku yang berbahagia, selamat bertemu kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Saya berharap saudaraku dalam lindungan dan berkat Tuhan. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema lupa terhadap janji Tuhan. Diambil dari Kejadian pasal 12 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa melindungi kami dan memberkati kami. Sebelum memulai aktivitas hari ini, kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan kiranya menolong dan memimpin kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, mari kita membuka Kejadian pasal 12 ayat 10 sampai dengan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, 'Itu istrinya.' Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Nah, saudaraku yang berbahagia, semua orang pasti pernah mengalami yang namanya khawatir. Demikian pula dengan Abraham. Ketika akan memasuki Mesir, Abraham merasa khawatir. Bagaimana tidak? Sebab paras istrinya Sarai sangat cantik. Kecantikan istrinya itu bisa saja menjadi ancaman bagi Abraham. Maka Abraham bersiasat menyebut istrinya sebagai adiknya. Ternyata apa yang menjadi kekhawatiran Abraham mulai terbukti. Banyak orang Mesir yang takjub dengan kecantikan Sarai istri Abraham, tidak terkecuali Firaun. Untuk mendapatkan Sarah, Firaun mencoba untuk menyenangkan Abraham dengan kekayaan. Namun, Tuhan bertindak menolong Sarah dengan cara menghukum Firaun dengan tulah. Kekhawatiran Abraham membuatnya sejenak melupakan Tuhan dan kuasa-Nya. Ia seakan lupa terhadap janji Tuhan yang akan memberkati orang-orang yang memberkatinya, serta mengutuk orang-orang yang mengutuknya. Itu terdapat dalam pasal 12, Kejadian pasal 12 ayat 3. Tidak heran kalau Abraham berupaya mencari jalan keluar atas pergumulannya. Ia merasa mampu menemukan solusi. Tetapi solusi yang diambil oleh Abraham justru menjerumuskan dirinya pada persoalan baru. Ia
malah mengorbankan Sarah dengan menyebutnya sebagai adik. Saudaraku, sesungguhnya kita juga tidak tahu apa yang ada dalam benak Abraham, apa yang dia rasakan. Mungkin saja ia sedih atau marah karena merasa tidak berdaya melindungi istrinya saat diambil oleh Firaun. Entah disengaja atau tidak, Abraham menjadikan istrinya sebagai tameng untuk menyelamatkan dirinya. Bisa saja perbuatan Abraham sebagai keegoisan yang tidak bermoral. Demikianlah pendapat banyak orang. Namun, Tuhan menunjukkan kepedulian dan keberpihakannya kepada Sarah. Tuhan menjadikan dirinya sebagai pembela Sarah. Dan Tuhan tidak pernah melupakan janjinya kepada Abraham dan Sarah. Perasaan khawatir seringkali membutakan akal sehat seseorang dan membuat seseorang kehilangan orientasi iman. Oleh karena itu, hendaklah hidup kita terus belajar untuk percaya pada janji Tuhan bahwa Ia pasti menolong umat-Nya. Percayalah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan orang yang berharap dan bersandar kepadanya. Dan marilah kita belajar supaya perasaan khawatir tidak membutakan akal sehat kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang Maha Kuasa, kami telah membaca sejenak dan merenungkan bagian firman-Mu. Ajar kami untuk mengendalikan perasaan khawatir yang kerap membutakan akal sehat kami dan membuat kami kehilangan orientasi iman. Pimpinlah kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.